Hai guys, apa kabar semua? Semoga ketika kalian sedang mendengarkan ini, semuanya beserta keluarga itu sedang dalam kondisi terbaik, sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Meskipun kelas ini sebenarnya lebih enak gitu ya, dilangsungkan tatap muka di kelas, dimana kita bisa diskusi, tanya jawab, saling bertukar pikiran, karena memang Termo 2 ini lebih banyak analisisnya daripada kalkulasi manual hitung-hitungan. Namun ya kita akan berusaha yang terbaik itu untuk bisa memahami konsep-konsep yang ada di Termo 2, dan juga saya akan berusaha supaya kalian dapat banyak lah gitu dari kelas ini. Oke. Ya, semoga krisis saat ini bisa segera berakhir, kita bisa ketemu lagi di kelas. Nah, ada 3 topik yang akan kita bahas pada sesi keempat ini. Yang pertama, kita akan review kembali tentang prinsip kerja steam power plant, proses-proses apa saja yang ada di steam power plant ini. Kemudian bagaimana kondisi operasi tiap unit yang menyusun siklus Rankine atau siklus di steam power plant ini. Beserta juga kita akan bahas seperti apa perubahan fasanya steam ketika melewati atau setelah melewati setiap unit yang ada di steam power plant. Lalu terakhir untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana entalpi steam berubah di setiap kali dia melewati setiap unit yang ada di steam power plant. Nanti di akhir kita akan mencoba mensimulasikan perubahan entalpi steam ini dengan menggunakan fasilitas Microsoft Excel, atau kalau kalian pakai WPS Office juga bisa digunakan. Okay. Nah, steam power plant itu terdiri dari atau tersusun dari 5 unit utama. Seperti siklus energi umumnya ya, semua siklus energi ini kan steam power plant ini prinsip kerjanya menggunakan prinsip power cycles atau siklus-siklus yang hasil dari siklus itu adalah energi. Nah, setiap siklus energi itu pasti butuh sumber energi awalnya kan. Nah, dalam hal ini steam power plant itu juga membutuhkan sumber energi yang menjadi bahan bakar. Salah satu contohnya adalah batu bara. Contoh lain ada juga steam power plant itu yang dia menggunakan energi yang bersumber dari nuklir. Nah, dari sumber bahan bakarnya batu bara ini, kemudian batu bara dialirkan ke steam generator, atau kita sebut juga sebagai boiler. Ini unit nomor 2 ini adalah boiler. Di dalam boiler ini ada proses pembakaran batu bara, di mana hasil dari pembakaran batu bara itu adalah gas panas yang biasa kita sebut dengan namanya flue gas. Nah, flue gas ini kemudian dialirkan atau digunakan sebagai fluida panas atau sebagai pemanas lah gitu, yang fungsinya adalah untuk memanaskan air. Ini ada bubbling ini maksudnya di dalam boiler ini tuh ada semacam pipa-pipa kecil yang di dalam pipa itu dialirkan flue gas hasil pembakaran batu bara. Nah, akibat pertukaran panas antara hot flue gas tadi dengan air yang diumpankan ke boiler, air kemudian menguap ya, dan berubah fasanya menjadi steam atau saturated steam ya. Nah, di dalam unit nomor 2 ini, di dalam steam generator ini ada biasanya ditambahkan unit tambahan namanya superheater. Itu fungsinya adalah untuk memanaskan lebih lanjut saturated steam sehingga berubah fasanya menjadi superheated steam. Nah, bedanya apa? Kalau saturated steam itu kan ya steam yang atau saturated vapor yang berada pada temperatur didih air di tekanan tertentu. Nah, kalau superheated itu artinya steam yang
tekanannya kita jaga di tekanan saturasi awal, tapi temperaturnya terus kita naikkan. Nah, itu superheated steam. Nah, kemudian superheated steam ini dialirkan ke turbin. Karena superheated steam itu punya energi yang sangat besar, maka superheated steam itu mampu memutar turbin, yang dari putaran turbin ini kemudian akan menghasilkan energi listrik. Nah, hasil dari ketika steam ini sudah bekerja gitu ya, memutar turbin, itu kan akhirnya steam itu akan kehilangan energi. Nah, tadinya dia fasanya superheated, itu dia akan berubah menjadi low pressure saturated vapor. Nah, saturated vapor ini kemudian dialirkan ke sebuah unit nomor 4 ini bisa berupa cooling tower atau kondenser yang fungsinya memang untuk mengkondensasikan total seluruh steam yang keluar dari turbin untuk kemudian dipompakan kembali ke steam generator dan diuapkan kembali menjadi saturated steam dan terus diubah fasanya menjadi superheated steam, terus akhirnya dikembalikan lagi ke turbin. Nah, karena steam ini dia bolak-balik gitu dari turbin terus ke cooling tower, terus ke steam generator lagi, terus balik lagi ke turbin. Karena fluida atau steam ini terus bolak-balik di situ aja, terus berputar-putar di situ terus, maka itulah yang menyebabkan proses ini diberi nama siklus, karena fluida kerjanya sistem itu selalu berada di dalam pipa yang selalu berputar seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari kondisi operasinya serta perubahan fasanya, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi tadi superheated steam yang sudah sudah dibentuk dari steam generator itu ya pasti fasanya superheated. Kemudian setelah memutar turbin dan kehilangan energi, itu fasanya berubah dari superheated menjadi saturated vapor low pressure. Nah, ini kondisi operasi yang terlihat di sini, ini semua kayak salah satu contoh kondisi operasi untuk steam power plant. Bukan berarti harus seperti ini terus kondisi operasinya, bukan berarti superheated steam itu harus selalu tekanan awalnya 4 megapascal atau 40 bar. Nggak harus selalu juga temperaturnya 600. Itu bisa disesuaikan dengan berapa jumlah energi yang ingin dihasilkan dari turbin. Oke, kemudian saturated vapor low pressure ini tadi kan salah satu alatnya ada bisa cooling tower atau kondenser yang fungsinya memang untuk mengkondensasikan semua steam yang keluar dari turbin menjadi saturated liquid low pressure. Nah, di sini karena dia keluar itu sebagai saturated vapor, artinya di aliran 2 ini steam itu berada pada titik didih air di tekanan keluaran turbin. Nah, fungsinya kondenser di sini adalah hanya mengubah fasa steam ya. Jadi yang diambil oleh kondenser ini adalah hanya panas laten dari steam yang low pressure ini. Maka karena hanya panas laten yang diambil di kondenser, fasanya berubah menjadi saturated liquid. Artinya tidak ada penurunan temperatur dari antara 2 dan 3. Jadi temperaturnya sama, tekanannya pun juga dibuat sama, yang berubah hanya fasanya saja. Nah, kemudian saturated liquid low pressure ini dipompakan ke steam generator. Jadi karena steam itu kan air kan ya. Di sini di aliran nomor 3 itu kan adalah liquid water saturated di tekanan rendah. Kemudian karena dia dipompakan menjadi bertekanan tinggi, fasanya tetap liquid, tapi dia namanya bukan lagi saturated liquid, namun berubah menjadi subcooled liquid. Kenapa begitu? Ya karena di sini kan di aliran 3 ini itu kan misalnya tekanannya kan masih sama 0,2 bar. Nah, di 0,2 bar itu temperatur saturasinya
saya lupa berapa, pasti di bawah 100 Celcius kan. Nah, setelah dipompakan, dinaikkan tekanannya, itu kan tidak ada perubahan temperatur. Air kalau dipompakan atau dinaikkan tekanannya, itu temperaturnya nggak akan berubah. Kalaupun ada perubahan itu kecil sekali, sampai-sampai bisa diabaikan. Nah, karena di sini temperaturnya tidak berubah, tapi tekanannya menjadi lebih tinggi, itu kan berarti air sudah lagi tidak saturated. Kalau misalnya tadi dia di sini 0,2 bar, kemudian dipompakan sehingga tekanannya naik menjadi 40 bar gitu misalnya. Nah, di 40 bar itu supaya air tetap saturated, berarti kan temperaturnya harus lebih tinggi dari 100 kan gitu. Nah, karena di proses pemompaan ini air hanya berubah tekanannya tapi temperaturnya tidak berubah. Di sini tekanannya naik tapi temperaturnya tetap di bawah 100, maka fase air di sini disebut sebagai subcooled liquid dan dia high pressure. Oke, nah kemudian subcooled liquid ini kembali dialirkan ke steam generator untuk kembali diubah fasanya menjadi superheated steam. Nah, begitu seterusnya air mengalir, berputar dari 1 ke 2, 3, 4 terus balik lagi seterusnya hingga dia dinamakan berada dalam suatu siklus. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa steam yang diumpankan ke turbin harus dalam kondisi superheated? Nah, kalau kita lihat bentuknya turbin itu seperti apa sih? Turbin itu kira-kira salah satu contohnya bentuknya seperti ini. Jadi ini ada ada dua, ini namanya turbin multistage. Setiap ini kan ada bulatan ini atau impeller ini. Oke, ini kan ada banyak kan ya baling-balingnya gitu. Nah, tiap baling-baling itu melambangkan satu stage. Kalau cuma ada satu stage, maka baling-balingnya cuma satu gitu. Tapi di sini kita bisa lihat turbin itu kalau dipasang di casingnya, itu steam akan masuk dari tengah, kemudian terbagi dua ke kiri dan ke kanan, Nah, kita di teknik kimia tidak fokusnya itu tidak ke mendesain turbinnya, tapi fokus kita di kurikulum teknik kimia atau kita sebagai calon sarjana teknik kimia itu lebih ke bagaimana kita mengkondisikan proses yang terjadi di turbin ini sehingga energi yang bisa dihasilkan dari perputaran turbin itu bisa maksimum. Makanya fokus kita itu lebih ke mempelajari steamnya, kondisi operasi steam, perubahan entalpi di steam, terus bagaimana kita mengatur temperatur dan tekanannya, terus mass flow-nya dan segala macam. Tapi kalau ke desain itu lebih bidangnya teknik mesin. Okay. Nah, bisa dilihat turbin itu kan besar ya, ini komparasinya, ini turbin, nah ini manusia, orang gitu. Bisa dilihat ini gede banget. Jadi dan tiap blade itu mungkin beratnya sekian puluh kilo gitu. Nah, kalau ditotalkan ini kan ada sekian ratus ton mungkin beratnya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita harus memutar turbin ini, kemudian ya steam yang kita gunakan untuk memutar turbin ini adalah steam saturated di 1 atm atau ya steam yang keluar ketika kita mendidihkan air. Nah, steam itu kita kumpulkan terus kita pakai untuk memutar turbin ini. Kira-kira bisa atau enggak? Nah, kalau misalnya saya analogikan gitu ya, antara saturated dan superheated, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ini batu boulder ini atau batu besar ini kita ibaratkan seperti impeller turbin. Sementara steam saturated di 1 atm itu kayak stickman gitu ya, manusia lidi ini yang kurus kering. Dan superheated steam di 40 atm misalnya dan temperatur 400 Celcius itu kita ibaratkan kayak Incredible Hulk. Nah, ini karena turbin itu blade-nya besar dan berat, maka pasti kita akan butuh steam yang powerful. Nah,
lihat dia powerful atau enggak itu kita bisa lihat dari tekanan dan entalpinya gitu, serta juga nanti velocity-nya. Kalau misalnya steam 1 atm, entalpinya atau energi yang dikandung oleh steam itu hanya 2675 kJ per kilogram, tapi superheated steam energi yang dimilikinya ada 3200-an kJ per kilogram. Nah ini jadi ini komparasinya. Nah ini adalah alasan kenapa turbin itu, kenapa kita membutuhkan steam itu harus diubah dulu fasanya ke superheated, baru dia bisa mampu memutar impeller turbin. Oke. Nah pertanyaan berikutnya, tadi kan setelah melewati turbin, superheated steam di sini itu akan berubah fasanya menjadi saturated vapor low pressure. Pertanyaannya, seberapa rendah tekanan steam bisa turun setelah melewati turbin? Apakah boleh sampai 0,001 bar atau hampir-hampir nggak ada tekanan sama sekali? Itu apa sih batasannya? Atau tekanan terendah steam ketika meninggalkan turbin? Nah, patokan pertama atau parameter pertama yang menjadi dasar kita menentukan, ini saya bilang menentukan ya, berarti artinya tekanan di dua ini kita yang tentukan, kita yang desain, bukan turbin ini yang memilih harus berapa tekanannya, enggak, tapi kita yang di awal mendesain berapa tekanan keluaran turbin. Nah parameter pertama yang perlu kita perhatikan adalah berapa besar energi yang ingin dihasilkan dari putaran turbin ini. Kalau misalnya kita butuh energi listrik sekian ratus megawatt gitu misalnya, maka kita harus kemudian mendesain berapa tekanan keluaran steam dari turbin ini sehingga energi listrik yang dihasilkan itu bisa mencapai ratusan megawatt yang kita butuhkan tadi. Oke, jadi sekali lagi saya ulang, tekanan di aliran 2 ini atau tekanan keluaran steam dari turbin itu kita yang rancang berdasarkan berapa energi listrik yang ingin dihasilkan dari putaran turbin ini. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, ini kan tekanannya rendah, low pressure di 0,2 bar. Nah ketika steam itu tekanannya dibikin rendah banget, jadi artinya dia terekspand dengan sangat signifikan, itu bisa saja, itu kan pasti karena tekanan turun, otomatis temperatur juga turun. Nah bisa saja vapor yang ada di aliran 2 ini ada sebagian yang terkondensasi gitu. Jadi karena temperatur itu saking rendahnya, itu bahkan uap air itu bisa sampai terkondensasi gitu, berubah fasanya menjadi liquid, tapi nggak semua, cuma sebagian. Nah pertanyaannya, apakah boleh steam ini terkondensasi sebagian gitu, atau ya ada mengandung droplet liquid itu. Nah tadi kan kita saya sudah sampaikan bahwa tekanan keluaran di aliran 2 ini bergantung pada berapa besar energi listrik yang ingin dihasilkan dari putaran turbin. Nah selain itu, tekanan aliran 2 itu juga dibatasi oleh beberapa hal lain. Yang pertama, batasannya adalah atau constraint-nya adalah temperatur cooling water yang tersedia. Oke. Nah, kalau misalnya kita berada di daerah tropis seperti ini, umumnya cooling water yang dipakai di power plant itu ya cuma air sungai, atau kalau di dekat laut ya air laut gitu. Yang temperaturnya kan ya paling rendah itu mungkin 28, 25 itu. 25 itu juga udah rendah banget. Nah, kalau misalnya cooling water yang tersedia itu temperaturnya hanya 28 atau di daerah panas malah 30 gitu. Itu kan berarti nggak mungkin aliran nomor 2 ini atau steam yang keluar dari turbin itu memiliki temperatur di bawah 30 kan ya. Bagaimana caranya cooling water yang bersuhu 30 bisa mengkondensasikan steam yang temperaturnya di bawah 30? Nggak make sense. Kalau dia adalah cooling water, berarti temperaturnya harus lebih rendah dari temperatur steam yang meninggalkan turbin. Nah, ini adalah constraint kedua gitu ya. Tadi kan energi dari turbin, yang kedua constraint-nya adalah temperatur cooling water.
Kalau misalnya kita saya mau energinya semaksimal mungkin gitu, maka saya turunkan sampai 0,01 misalnya. Nah ternyata ini kan saturated vapor, artinya si vapor ini akan, kalau misalnya dia tekanannya 0,01 bar itu misalnya, itu kan pasti dia akan berada di temperatur saturasinya. Nah kalau misalnya kita cek di steam table, itu temperatur saturasi air atau steam di 0,01 bar itu less than 10 Celsius ingat saya gitu ya. Nah kalau misalnya temperatur di aliran 2 ini kurang dari 10 Celsius, berapa temperatur air yang harus kita supply supaya kondensasi bisa tercapai? Pasti kan harus lebih rendah lagi kan gitu. Jangan-jangan kita bukan pakai cooling water, malah harus pakai refrigeran yang temperaturnya minus. Nah itu kan bisa mengurangi efisiensi proses karena kita harus menyediakan lagi refrigeran, terus menyediakan lagi unit tambahan untuk mengalirkan refrigerannya dan menurunkan temperaturnya. Oke. Kemudian tadi kan ini masih tentang tekanan terendah. Nah tadi yang tentang kondensasi, atau apakah boleh steam ini terkondensasi sebagian, maksudnya apa namanya ya, bolehkah ada droplet liquid gitu di aliran 2 ini. Jadi kalau misalnya kita turunkan lagi tekanan keluaran di 2, itu bisa-bisa pas steam itu masih berada di turbin, karena kita set tekanan di 2 itu harus misalnya 0,01 bar, itu bisa saja pas steam itu masih berada di turbin, kondensasi itu sudah terjadi gitu. Itu vapor itu bisa diukur kualitasnya dengan berapa banyak atau berapa persentase droplet liquid yang terdapat di vapor. Jadi kalau misalnya vapor quality-nya misalnya 90%, artinya 10%-nya itu adalah liquid. Oke, jadi dia nggak 100% vapor. Nah, diharapkan vapor quality atau komposisi fasa uap steam yang meninggalkan turbin itu harus lebih besar atau at least sama dengan 90%. Karena kalau misalnya di steam yang melewati turbin pas dia udah mau keluar itu ternyata sudah ada yang terkondensasi, itu blade turbin itu bisa mengalami erosi karena dihantam oleh droplet liquid water. Jadi steam itu ketika masuk ke turbin itu kan velocity-nya besar banget ya, sangat-sangat besar, sangat-sangat cepat. Itu kalau misalnya steam itu kan ukurannya kecil banget dibanding ukurannya droplet liquid. Nah kalau steam itu dengan velocity yang tinggi menghantam blade, itu nggak akan menyebabkan erosi. Itu juga bergantung pada bahannya sih. Tapi kalau misalnya kemudian steam itu terkondensasi karena tekanan yang turun banget, dan droplet itu juga masih melaju dengan kecepatan yang tinggi melewati turbin, dan ketika dia nabrak blade turbin itu bisa menggerus permukaannya blade. Nah itu bisa merusak turbin. Nah ini juga constraint berikutnya, tekanan terendah yang diperbolehkan untuk keluar turbin itu nggak bisa kita tentukan sembarangan gitu. Ada hal-hal yang membatasi seberapa rendah tekanan steam meninggalkan turbin. Okay. Lalu pertanyaan berikutnya. Jadi makanya ini saya bilang tadi enaknya kita kelasnya tatap muka, karena ini ada banyak hal yang bisa kita diskusikan tentang terkait kondisi fasa steam di setiap aliran. Mengapa dia harus superheated, mengapa dia harus dikondensasikan, itu semua analisis gitu. Jadi enaknya kita bisa tanya jawab. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya. Mengapa, jadi misalnya nih, anggaplah di tekanan aliran 2 ini, tekanannya itu nggak rendah banget, jadi dimana vapor quality di aliran 2 ini bisa 100%. Jadi intinya dia semua vapor di aliran 2. Terus kalau memang di aliran 2 ini dia udah 100% vapor, kenapa kemudian dia harus dikondensasikan dan menjadi saturated liquid low pressure? Apa alasannya? Nah di sini
alasan pertama itu kan karena si air ini atau steam atau air ini itu akan diumpankan kembali ke steam generator untuk diubah fasanya kembali menjadi superheated steam. Oke. Misalnya ini pompa nggak ada, hilang itu pompanya. Terus yang berarti kan kita nggak perlu kondenser. Nah, kondenser ini sebenarnya ada di sini karena kita akan memompakan kembali liquid water ke steam generator. Kalau misalnya tadi dia di sini vapor semua atau terkondensasi sebagian, itu kan nggak mungkin langsung diumpankan ke pompa kan. Dimana pompa itu kan dia fungsinya untuk mengalirkan fluida yang 100% liquid. Pompa itu tidak boleh dialiri oleh fluida yang ada vapornya, itu bisa merusak pompa. Nah, karena kita butuh memompakan liquid water, maka kita perlu kondenser. Oke. Supaya fluida yang masuk ke pompa ini semuanya liquid. Kemudian kenapa kita perlu pompa? Kenapa dia harus dipompakan? Kenapa enggak si vapor ini langsung saja diumpankan ke steam generator gitu. Terus diubah fasanya kembali ke superheated. Nah, ini kalau kita lihat, jadi kita hilangkan pompa misalnya, kita hilangkan pompanya, berarti kan kondenser juga nggak perlu gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan terdapat perbedaan tekanan. Di aliran nomor 2 itu tekanannya 0,2 bar, sementara steam yang dihasilkan itu tekanannya harus 4 megapascal atau 40 bar. Nah, itu kan berarti sebelum masuk ke steam generator yang tekanan di dalamnya ini adalah 40 bar, maka aliran nomor 2 ini kan harus diumpankan dulu ke kompresor kan ya. Steam ini harus dinaikkan dulu tekanannya dari 0,2 ke 40 bar, baru dia bisa masuk ke steam generator dan diubah fasanya menjadi superheated di 40 bar. Nah, setelah kalau misalnya dianalisis perbedaan kebutuhan energi antara mengkondensasikan vapor kemudian memompakannya hingga naik tekanannya di aliran 4 ini menjadi 40 bar, baru kemudian diubah fasanya di steam generator, dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk mengkompres steam low pressure menjadi high pressure di 40 bar, itu jauh lebih rendah kalau kita kondensasikan dulu liquidnya, kemudian dipompakan, baru diubah menjadi steam, dibandingkan kalau kita kompres. Energi untuk mengkompresi gas itu jauh lebih tinggi dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk memompakan liquid. Oke, saya gunakan dua istilah yang berbeda ya. Kalau gas itu dia memang harus dikompres dalam hal ini dinaikkan tekanannya sekaligus dikurangi volumenya. Ingat-ingat yang minggu lalu tentang review termo. Sementara kalau yang liquid, ini pompa ini fungsinya hanya untuk menaikkan tekanan, di mana karena liquid itu dia incompressible, volumenya tidak akan berkurang. Nah, karena di proses kompresi gas itu dua hal yang terjadi, perubahan tekanan plus perubahan volume. Jadi dia dinaikkan tekanannya, artinya temperaturnya pun juga ikut naik, plus volumenya itu diperkecil, dimampatkan, maka itu energinya menjadi lebih besar dibandingkan kalau kita hanya menaikkan tekanan liquid. Nah, ini alasannya kenapa tiba-tiba kita punya dua alat ini, kondenser dan pompa. Itu lebih ke efisiensi energi. Oke, next. Dari sini, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa energi yang dibutuhkan untuk memompakan liquid water itu sangat kecil. Karena saking kecilnya energi yang dibutuhkan untuk memompakan liquid, itu bahkan kadang energi yang harus kita supply ke pompa ini diabaikan dalam perhitungan energi untuk satu steam power plant. Oke, kalau misalnya ini diganti, dua alat ini kita ganti kompresor, nah energinya itu nggak bisa diabaikan gitu. Tapi karena pompa itu kecil banget, maka kadang dia diabaikan. Oke. Nah ini, nah untuk perubahan entalpi ini akan lebih menyenangkan ya.
kalau misalnya kita bahasnya dengan menggunakan bantuan simulasi di Microsoft Excel. Nah, karena saya sudah buat video tutorialnya, maka ini nanti akan menjadi tugas di sesi 4.